Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 3 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi TM4, yaitu Learning and Memory Studi Kasus pada IKEA dan Netflix sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Perilaku Konsumen yang diampu oleh Ibu Bernadine Dwi Mardiatni. Grup 3 beranggotakan 7 mahasiswa, yaitu Farhan dengan NIM belakang 253, Veronica 255, saya sendiri Merisha 259, Rian 265, Jihan 269, Pier 103 dan Naila 064. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya ada company profile, di mana IKEA adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Swedia dan memproduksi berbagai produk, serta IKEA berfokus pada produk furniture rumah tangga. Pada tahun 2015, terdapat 375 toko IKEA di 46 negara di berbagai belahan dunia dengan sekitar 30 lagi yang akan dibuka pada tahun 2016. Kemudian ada Netflix, di mana Netflix ini didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph di Los Gatos, California, AS. Mereka mulai dengan menyewakan DVD melalui pos sebelum meluncurkan situs netflix.com pada tahun 1998. Netflix telah berkembang dengan sangat pesat, di mana sekarang memiliki keanggotaan lebih 2.200 juta pada tahun 2021. Berikutnya akan Selanjutnya adalah learning process, teori pengurusan klasik, yaitu mengacu pada pembelajaran melalui pengulangan. Hal ini disebut sebagai respons spontan terhadap situasi tertentu yang dicapai melalui pemaparan berulang. Untuk IKEA yaitu Let's Make Your Home Special, karena selain berhubungan dengan produknya, juga terhubung dengan visi misinya, toko yang membuat nyaman seperti rumah dan berkelas. Kemudian untuk Netflix, slogan Eat, Sleep, and Repeat bisa bertahan lebih lama lagi karena persepsi bahwa konsumen bisa menonton serial yang semakin populer kapanpun dan dimanapun. Kemudian untuk teori instrumental mengemukakan bahwa manusia belajar dengan metode trial and error. Kemudian untuk yang di Netflix, di platform Netflix terdapat subtitle memberikan kenyamanan untuk menonton bagi penontonnya. Untuk yang di IKEA, terdapat IKEA Effect, merupakan program rakit sendiri membuat konsumen untuk menghargai buatannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada type of respondent, ada hubungan saling memperkuat. Yang positif respondent pada IKEA memberikan voucher diskon untuk pembelian berikutnya karena telah mengisi survei. Dan untuk Netflix memberikan rekomendasi film atau serial TV yang sesuai dengan selera pengguna. Dan untuk negatif respondent pada IKEA memberikan hadiah kecil untuk anak-anak yang berperilaku baik. Dan untuk Netflix, fitur continue watching memudahkan pengguna untuk melanjutkan menonton. Dan hubungan saling melemahkan itu ada extension pada IKEA, terutama pada kafenya, menghilangkan diskon atau voucher hadiah untuk pelanggan yang meninggalkan meja kotor, dan untuk Netflix menghentikan sharing akun pengguna ilegal, dan untuk punishment pada IKEA Cafe memperlakukan biaya tambahan untuk membersihkan meja yang ditinggalkan kotor, dan untuk Netflix memblokir akun pengguna yang masih sharing akun secara ilegal. Next akan dibahas oleh rekan saya. Berikutnya adalah gamifikasi, di mana menurut Oxford Dictionary, gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen dalam sebuah permainan seperti penilaian poin, kompetisi, dan aturan-aturan ke dalam sebuah aktivitas. Untuk IKEA sendiri ada home improvisation, di mana untuk usia 18 tahun ke atas yang bertujuan untuk memberikan simulasi dan gambaran kepada customer mengenai penempatan produk-produk furniture IKEA di rumah. Kemudian ditujukan untuk mengumpulkan uang yang kemudian digunakan sebagai alat tukar untuk furniture. Dan untuk Netflix sendiri mengadakan simulasi pada tahun 2018 yang ditujukan untuk anak-anak dengan cara mengumpulkan lencana yang bertujuan untuk memberikan tayangan yang lebih interaktif kepada anak-anak, namun tidak dilanjutkan karena mendapat respon yang negatif dari orang tua. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada cognitive learning theory. Dalam implementasi nyatanya, IKEA menggunakan pendekatan yang memahami bagaimana konsumen memproses informasi saat berbelanja produk furniture. IKEA juga menggunakan panduan visual yang jelas dalam katalog produk mereka, menyajikan informasi tentang fitur dan spesifikasi dengan cara yang mudah dipahami oleh konsumen. Selain itu, IKEA juga menerapkan prinsip show don't tell dengan menyediakan ruangan-ruangan contoh di toko mereka. Tidak hanya IKEA, Netflix juga mengimplementasikan pendekatan serupa. Netflix menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis preferensi tontonan pengguna dan merekomendasikan konten yang sesuai. Pendekatan ini memanfaatkan proses kognitif pengguna dalam memproses informasi dan membuat keputusan, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas basis pelanggan mereka. Netflix juga memperhatikan tampilan antarmuka pengguna atau UI untuk memastikan bahwa informasi tentang konten tersaji dengan jelas dan mudah dipahami sehingga memudahkan pengguna untuk menemukan konten yang mereka sukai. Dengan penerapan pendekatan yang memperhatikan proses kognitif konsumen, baik IKEA maupun Netflix dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan efektivitas strategi pemasaran mereka. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada observational learning process, yaitu merupakan konsep yang penting dalam studi perilaku konsumen.
Untuk Netflix itu yang pertama ada mode pemasaran. Misalnya jika seorang pengguna menonton film atau acara tertentu, Netflix akan merekomendasikan konten serupa berdasarkan apa yang ditonton. Lalu yang kedua itu ada pengembangan konten. Itu menganalisis data perilaku penonton untuk memahami tren dan preferensi yang kemudian digunakan dalam pengembangan dan produksi konten yang baru. Lalu yang ketiga itu ada perilaku konsumen. Ketika seseorang melihat teman atau keluarga mereka menikmati layanan Netflix dan mengalami manfaatnya, mereka mungkin cenderung melakukan langganannya sendiri. Lalu untuk IKEA itu sendiri yang pertama ada tata letak toko. Hal ini membantu pelanggan untuk memvisualisasikan bagaimana produk IKEA akan terlihat dan berfungsi di rumah mereka sendiri. Lalu untuk yang kedua itu ada pemajangan produk, memberikan inspirasi bagi pelanggan tentang cara mengatur dan mendekorasi rumah mereka. Lalu yang terakhir itu ada pengalaman pelanggan. Ketika pelanggan melihat orang lain mengalami kenyamanan dan kemudian berbelanja di toko IKEA, mereka cenderung meniru perilaku tersebut dan merasa lebih nyaman saat mereka berbelanja sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya memori. Memori adalah proses memperoleh informasi dan menyimpannya dari waktu ke waktu agar tersedia saat kita membutuhkannya. Manusia biasanya lebih mudah mengingat informasi yang saling berhubungan. Oleh karena itu, perusahaan biasanya menggunakan strategi yang menstimulus memori konsumen. Memori proses sendiri terdiri atas 4 tahapan, yaitu external input, encoding, storage, dan retrieval. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu types of memory. Untuk IKEA yang pertama yaitu ada sensory memory, di mana stimulus visual seperti warna-warna cerah, desain interior yang menarik, dan juga aroma karakteristik dari IKEA. Yang kedua yaitu ada attention, pameran produk yang menarik, penataan ruang yang ergonomis, dan pencahayaan. Yang ketiga yaitu short-term memory, di mana menyimpan informasi sementara, nah seperti daftar belanja atau lokasi produk tertentu. Yang keempat yaitu ada elaborative rehearsal, di mana ketertarikan mereka akan mempertimbangkan produk. Yang terakhir yaitu long term memory, yaitu ingatan produk yang favorit, desain interior yang diinginkan, atau kualitas layanan pelanggan. Untuk Netflix, yaitu sensory memorinya yaitu membuka aplikasi Netflix dan melihat gambar-gambar cuplikan dari film atau serial TV yang tersedia. Kemudian ada attention, yaitu di mana memutuskan untuk menonton film tertentu di Netflix. Jadi perhatian akan beralih dari banyak pilihan ke film yang dipilih untuk dinikmati. Kemudian ada short term memory, di mana memilih film untuk ditonton. Informasi ini tuh biasanya disimpan dalam short term memory. Kemudian ada elaborative rehearsal, di mana mengaitkan dengan pengalaman pribadi atau pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya yaitu long term memory, yaitu ingatan kenangan tentang film yang sangat disukai di Netflix. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. IKEA dan Netflix menggunakan berbagai strategi reinforcement untuk mempengaruhi perilaku konsumen. IKEA menerapkan diskon dan hadiah untuk perilaku positif, serta penalti untuk perilaku negatif. Sementara Netflix fokus pada rekomendasi personal dan fitur continue watching. Kedua perusahaan juga memanfaatkan pembelajaran observasional dan teori pembelajaran kognitif untuk memahami dan mempengaruhi preferensi konsumen, serta memori mereka. IKEA mengutamakan pengalaman visual dan sensori di toko, sedangkan Netflix menekankan pada konten menarik yang mudah diakses. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.